Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah negara yang begitu luas, beragam suku, bahasa, dan agama seperti India dapat membangun kesadaran nasional hingga akhirnya memperjuangkan kemerdekaannya dari Inggris? Dalam proses tersebut, terdapat satu organisasi yang memainkan peran yang sangat penting, yaitu Indian National Congress atau Kongres Nasional India. Organisasi ini menjadi titik awal lahirnya gerakan politik modern di India dan menjadi wadah bagi para tokoh nasionalis untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang lahirnya Indian National Congress pada tahun 1885, serta bagaimana kelompok moderat pada fase awal Kongres berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat India melalui jalur konstitusional dan diplomasi. Mari kita mulai pembahasannya. Tahukah kamu bahwa India berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris selama lebih kurang dari 2 abad? Kebijakan Inggris yang diskriminatif dan kebijakan pendidikan barat yang diterapkan justru melahirkan kelas-kelas intelektual baru di India. Kaum terpelajar ini mulai menuntut hak-hak politik, reformasi hukum, dan representasi yang lebih besar dalam pemerintahan. Gerakan ini dipelopori oleh Ram Mohan Roy yang berpendapat bahwa nilai-nilai rasionalisme barat sebenarnya sejalan dengan ajaran Upanishad Hindu. Jadi, India tidak perlu memilih antara tradisi dan modernitas. Ia mendirikan Brahmo Samaj untuk mengkritik praktik sute dan poligami, sekaligus mendorong pendidikan modern dan kebebasan pers. Setelahnya muncul Swami Dayananda yang mendirikan Arya Samaj yang menyerukan kembali kepada ajaran Veda serta mengkritik sistem kasta yang kaku. Gerakan budaya dan spiritual ini akhirnya memicu kesadaran politik di masyarakat India. Kelas intelektual seperti pengacara, jurnalis, dan guru mulai mengorganisir dirinya. Muncullah asosiasi regional seperti Indian Association di Bengal, dipimpin oleh Surendranath Banerjee, Pona Sarvajanik Sabha di Maharashtra yang digerakkan oleh Justice Ranade, hingga Bombay Presidency Association yang dimotori oleh Ferozeshah Mehta. Nah, semua organisasi ini bergerak sendiri-sendiri di wilayahnya. Agar perjuangan ini tidak sia-sia, India tentunya membutuhkan satu wadah tunggal yang bisa menyatukan seluruh pemikiran masyarakatnya. Wadah pemersatu itulah yang kita kenal sebagai Indian National Congress yang lahir pada tahun 1885. Bagaimana proses pembentukannya dan siapa saja aktor di baliknya? Simak penjelasan berikut ini. Indian National Congress atau Kongres Nasional India didirikan pada tahun 1885 oleh Alan Octavian Hume, seorang mantan pegawai administrasi Inggris bersama sejumlah tokoh intelektual India. Organisasi ini lahir sebagai wadah bagi masyarakat India untuk menyampaikan aspirasi politik mereka kepada pemerintah kolonial Inggris. Pada tahap awal, Kongres dinominasi oleh kelompok-kelompok yang dikenal sebagai kaum moderat. Tokoh-tokohnya antara lain Dadabhai Naoroji, Ferozeshah Mehta, dan Gopal Krishna Gokhale. Mereka percaya bahwa perubahan dapat dicapai melalui cara-cara damai dan konstitusional, seperti petisi, diskusi, serta dialog dengan pemerintah Inggris. Kaum moderat tidak langsung menuntut kemerdekaan penuh, sebaliknya mereka menginginkan reformasi politik, seperti perluasan kesempatan bagi orang India dalam pemerintahan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat India. Mereka juga berharap bahwa pemerintah Inggris akan bersedia memberikan perubahan secara bertahap. Meskipun sering dianggap terlalu lunak, peran kaum moderat sangatlah penting. Mereka berhasil menumbuhkan kesadaran politik, membangun persatuan di antara berbagai kelompok masyarakat India, dan menciptakan fondasi bagi gerakan nasional yang lebih besar di masa depan. Dengan demikian, berdirinya Indian National Congress pada tahun 1885 menjadi langkah awal yang sangat penting dalam perjuangan nasional India sekaligus membuka jalan bagi perkembangan gerakan kemerdekaan pada abad ke-20.
masa kepemimpinan Lord Curzon dan polarisasi Kongres. Pada akhir abad ke-19, Kongres Nasional India masih didominasi oleh kelompok moderat yang percaya bahwa hak-hak politik India dapat diperoleh melalui petisi, negosiasi, dan juga kerjasama dengan pemerintah Inggris. Situasi ini mulai berubah ketika Lord Curzon menjabat sebagai Viceroy India pada tahun 1899. Curzon dikenal sebagai administrator yang aktif dan berhasil melakukan berbagai reformasi, seperti pengembangan kereta api, irigasi, pertanian, dan pelestarian situs sejarah. Namun, ia gagal memahami bahwa kesadaran nasionalisme India sedang berkembang pesat pada saat itu. Kebijakan Curzon yang paling kontroversial adalah mengenai pemisahan Bengal tahun 1905, di mana secara resmi Curzon menyatakan bahwa Bengal terlalu luas untuk dikelola sehingga perlu dibagi menjadi Bengal Barat dan Bengal Timur. Akan tetapi, banyak masyarakat India yang menilai kebijakan ini sebagai suatu upaya politik pecah belah atau divide et impera karena memisahkan masyarakat Bengali yang memiliki identitas budaya kuat serta membagi wilayah yang mayoritas Hindu dan juga Muslim. Akhirnya, keputusan ini memicu kemarahan besar di seluruh India. Masyarakat mengadakan demonstrasi, melakukan boikot terhadap barang-barang Inggris, dan mendukung gerakan Swadeshi yang mendorong penggunaan produk di dalam negeri. Peristiwa ini akhirnya menjadi titik penting karena untuk pertama kalinya, gerakan nasionalisme ini melibatkan masyarakat secara luas dan tidak lagi terbatas pada kaum elit terdidik. Dalam situasi tersebut, muncul kelompok ekstremis atau nasionalis radikal yang dipimpin oleh Bal Gandhar Tilak. Berbeda dengan kaum moderat, di mana mereka masih percaya pada petisi dan diplomasi, Tilak berpendapat bahwa hak-hak bangsa India harus diperjuangkan melalui mobilisasi rakyat dan tekanan politik yang lebih kuat terhadap pemerintah kolonial. Dan keberhasilan gerakan anti pemisahan Bengal ini membuat banyak orang mulai mendukung pendekatan Tilak. Akibatnya, terjadi polarisasi dalam tubuh Kongres Nasional India antara kelompok moderat yang dipimpin oleh Gopal Krishna Gokhale dan kelompok ekstremis yang dipimpin oleh Tilak. Dan perbedaan pandangan ini akhirnya memuncak di dalam perpecahan surat tahun 1907. Pada awal abad ke-20, Perang Dunia I menjadi titik balik penting bagi gerakan nasionalisme India. Kongres Nasional India yang sebelumnya berjuang untuk perwakilan politik lebih luas, melihat perang sebagai momentum untuk menekan Inggris agar memberikan reformasi nyata. Lebih dari 1 juta tentara India dikerahkan ke medan perang, sementara rakyat India menanggung beban ekonomi dan logistik yang besar. Selama perang, tuntutan Kongres semakin tegas. Kesepakatan penting muncul melalui Lucknow Pact tahun 1916, ketika Kongres dan Liga Muslim bersatu untuk menuntut status dominion. Sebagai respon, tahun 1917, Edwin Montagu, Sekretaris Negara untuk India, mengumumkan kebijakan baru yang menjanjikan perkembangan lembaga pemerintahan sendiri secara bertahap. Janji itu diwujudkan melalui Montagu-Chelmsford Reforms yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan India tahun 1919. Reformasi ini memperluas keanggotaan Dewan Legislatif dan memperkenalkan sistem diarki di provinsi. Namun, beberapa kalangan menilai bahwa reformasi ini masih terbatas karena kekuasaan utama berada di tangan Inggris. Meski demikian, Perang Dunia I telah menjadi katalisator. Tuntutan Kongres, janji reformasi Inggris, dan pengorbanan rakyat India mempercepat arus nasionalisme. Momentum ini membuka jalan bagi gerakan yang akan dipimpin oleh Gandhi pada dekade berikutnya, serta memperkuat tekad bangsa India untuk meraih kemerdekaan penuh. Pada bagian ini kita akan membahas tentang era baru Kongres Nasional India bersama Mahatma Gandhi. Nah, kehadiran Mahatma Gandhi membawa perubahan besar dalam cara perjuangan rakyat India melawan penjajahan Inggris. Jika sebelumnya Kongres lebih banyak diisi oleh kalangan elit terpelajar yang terlibat di tingkat politik, namun Gandhi mengubahnya menjadi gerakan massa yang melibatkan rakyat kecil, petani, buruh, dan masyarakat yang luas. Perubahan ini didasari oleh konsep yang bersifat transendental,
yaitu keyakinan moral dan spiritual bahwa perjuangan harus dilakukan dengan cara yang benar, jujur, dan tidak menggunakan kekerasan. Gandhi juga memperkenalkan prinsip Satyagaraha, yaitu perjuangan tanpa kekerasan. Dalam prinsip ini, rakyat diajak untuk melawan ketidakadilan dengan cara damai, seperti demonstrasi, pembengkakan sipil, dan menolak aturan yang dianggap tidak adil. Nah, selain itu juga, Gandhi mengembangkan gerakan non-cooperation atau non-kooperasi, yang artinya rakyat India diajak untuk tidak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Inggris. Bentuknya ini bisa berupa memboikot barang-barang dari Inggris serta menolak jabatan dari pemerintahan kolonial dan menggunakan lembaga yang mendukung penjajahan. Nah, dalam cara ini, perjuangan kemerdekaan Inggris menjadi lebih luas dan kuat karena tidak hanya tergantung pada kaum elit politik saja, tetapi juga pada kekuatan rakyat. Gandhi ini berhasil menjadikan Kongres sebagai wadah perjuangan nasional yang bersifat moral, damai, dan massa. Inilah yang membuat Gandhi menjadi sangat terpengaruh dalam sejarah perjuangan dia.